Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ardan Zuljaya dengan NIM 07231057 dari Teknik Sipil Angkatan 2023. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan permodelan hidrolik dua dimensi menggunakan aplikasi HECRAS. Permodelan ini bertujuan untuk menganalisis sebaran banjir pada suatu wilayah secara lebih detail dan menyeluruh. Dalam kajian hidrolika, permodelan aliran umumnya dibedakan menjadi dua, yaitu permodelan satu dimensi dan dua dimensi. Nah, permodelan satu dimensi hanya mampu menggambarkan aliran sepanjang penampang sungai, sehingga analisisnya terbatas pada kapasitas alur saja. Sedangkan pada kondisi nyata, terutama saat terjadi banjir besar, aliran air tidak hanya mengikuti alur sungai, tetapi juga meluap dan menyebar ke area sekitarnya. Nah, oleh karena itu, digunakan permodelan dua dimensi atau 2D, di mana aliran air dapat dianalisis dalam dua arah, yaitu arah memanjang dan arah melintang. Dengan pendekatan ini, kita dapat mengetahui tidak hanya debit aliran, tetapi juga pola penyebaran banjir, kedalaman genangan, serta kecepatan aliran di setiap titik area yang ditinjau. Permodelan 2D ini sangat penting, terutama dalam perencanaan mitigasi banjir, karena mampu memberikan gambaran yang lebih realistis terhadap kondisi lapangan. Hasil dari permodelan ini nantinya dapat digunakan untuk mengidentifikasi area rawan banjir, menentukan tingkat bahaya, serta membantu dalam pengambilan keputusan terkait penanganan banjir. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tahapan-tahapan dalam melakukan permodelan dua dimensi menggunakan HECRAS secara sistematis, mulai dari persiapan data hingga analisis hasil simulasi. Oke, mari disimak. Oke, langkah pertama yaitu persiapan data, di mana data yang telah diunduh dimasukkan dalam satu folder kerja agar seluruh data tersusun rapi dan mudah diakses saat proses permodelan. Jadi untuk lokasinya terserah aja, yang penting diingat. Nah, di sini contoh saya memasukkannya di folder data tugas HECRAS 2D, kemudian di local disk C. Oke, langkah kedua kita buka aplikasi HECRAS-nya. Nah, di sini sebelum menggunakan aplikasi HECRAS-nya, kita atur dulu unit sistemnya. Di sini kita klik option, pilih unit system, kemudian kita pilih sistem internasional. Terus kita klik OK. Terus yes. Nah, tujuannya agar semua parameter menggunakan satuan internasional seperti meter dan meter kubik per detik. Manfaatnya yaitu untuk menghindari kesalahan perhitungan akibat perbedaan satuan. Nah, setelah itu kita membuat project baru, yaitu kita klik file, new project, kemudian klik no aja. Nah, di sini kita pilih folder yang sudah kita buat tadi di local disk C, kemudian tugas HECRAS 2D. Nah, ini contoh folder saya tadi. Di sini kalian masukkan saja sembarang namanya, yang penting ingat model 2D. Di sini saya memasukkan namanya yaitu model 2D. Kita klik OK. Kita klik OK. Nah, project ini adalah wadah utama yang menyimpan seluruh komponen pemodelan. Nah, tujuannya yaitu untuk mengorganisir data geometri, aliran, dan hasil simulasi dalam satu sistem agar mempermudah pengelolaan dan pengeditan model. Oke, setelah itu kita menentukan projection, di mana projection adalah sistem koordinat yang menentukan posisi objek di permukaan bumi. Nah, caranya kita klik Ras Mapper, kemudian kita klik project, kemudian set projection. Di sini kalian pilih saja file dari data yang telah diunduh. Contohnya ini projection file practice. Kita klik open dan kita klik apply, kemudian OK. Nah, tujuannya agar model sesuai dengan lokasi sebenarnya dan dapat di-overlay dengan peta atau citra satelit. Oke, langkah selanjutnya yaitu membuat terrain. Nah, terrain ini merupakan model digital permukaan tanah yang berisi data elevasi. Tujuannya yaitu untuk menentukan arah aliran air dari elevasi tinggi ke rendah dan menjadi dasar utama dalam simulasi hidrolik. Caranya yaitu kita klik project di atas ini, kemudian kita pilih create new race terrain. Nah, di sini kita klik tanda plus saja di sini. Kemudian kita masukkan gambar tadi, data dem. Kita klik open, kita pilih
create. Di sini loading, kemudian ketika selesai kita klik close. Nah, di sini dapat terlihat data DEM yang telah diproses, di mana terlihat ada aliran dan daerah-daerah sekitarnya. Nah, setelah membuat terrain, kita membuat geometri 2D-nya. Nah, geometri adalah representasi bentuk fisik dari model, mendefinisikan area dan batas simulasi, yang bertujuan untuk menjadi dasar struktur model hidrolik. Di sini kita klik project, kemudian kita klik create new geometry. Kemudian kita klik OK. Nah, di sini kita langsung close saja. Nah, geometrinya sudah dibuat. Oke, langkah selanjutnya yaitu membuat 2D flow area, di mana 2D flow area adalah area tempat aliran dihitung dalam dua arah, bertujuan untuk menentukan domain simulasi banjir, yang bermanfaat untuk memfokuskan analisis hanya pada area yang relevan. Caranya yaitu pada new geometry yang telah dibuat, klik tanda plus, kemudian pilih 2D flow area, klik tanda plus, kemudian pilih perimeters. Nah, di sini dapat digambar area yang ingin dibuat 2D flow areanya. Usahakan pada aliran sungai garisnya tegak lurus ya, seperti ini. Kemudian gambar saja daerah yang ingin dibuat 2D flow areanya. Oke, setelah itu klik dua kali, kemudian beri nama. Di sini saya beri nama model 2D. Setelah itu di sini ada point spacing atau grid, di mana grid ini pembagian area menjadi sel kecil untuk perhitungan numerik. Nah, tujuannya agar model dapat menghitung parameter di setiap lokasi yang bermanfaat untuk distribusi aliran yang detail. Nah, seperti contoh di sini ada angka 100 yaitu grid yang terjadi nanti bakal 100 meter kali 100 meter. Nah, di sini grid yang saya pakai yaitu 100 meter saja. Kemudian klik generate computation points. Nah, setelah itu di sini ada koefisien kekasaran. Nah, atau meaning value. Nah, di sini meaning adalah koefisien kekasaran permukaan yang mengatur kecepatan aliran sesuai kondisi lapangan agar hasil simulasi menjadi lebih realistis. Nah, ini disesuaikan aja di lapangannya. Karena di lapangan menggunakan 0,035, di sini saya menggunakan 0,035. Nilai ini didapatkan pada tabel standar pada perencanaan hidrolik. Kemudian klik close saja. Nah, dapat dilihat 2D flow area yang tadi udah muncul gridnya, kotak-kotak seperti ini. Nah, satu kotak ini ukurannya 100 meter kali 100 meter. Oke, langkah selanjutnya yaitu membuat refinement regions, di mana refinement region adalah area dengan grid lebih halus. Tujuannya yaitu untuk meningkatkan akurasi pada area aliran utama, untuk menghindari error pada simulasi. Di sini klik refinement region, klik saja. Kemudian kalian garis pada pinggir-pinggir sungai, seperti ini.
Oke, setelah itu klik 2 kali, kemudian beri nama model 2D, terus klik OK. Nah, di sini dapat dilihat garisnya sudah terbuat seperti ini. Setelah itu dapat diklik kanan pada reference region, kemudian edit refinement region properties. Nah, di sini kita masukkan aja 20. Di sini 20. Nah, di mana kita tadi menggunakan grid 100 meter kali 100 meter. Karena untuk menghaluskan, kita menggunakan grid yang lebih kecil. Di sini saya menggunakan grid 20 kali 20. Lalu klik OK. Kemudian klik kanan lagi, kemudian enforce allergens. Setelah loading, ditunggu. Nah, di sini dapat dilihat grid pada aliran sungai atau daerah sungai lebih kecil. Setelah selesai, kita membuat break line, di mana break line ini adalah garis mengarah grid yang menyesuaikan grid dengan arah aliran sungai, yang meningkatkan stabilitas model. Nah, di sini kalian klik aja break lines. Nah, di sini kalian garis sesuai arah sungainya, dari hulu ke hilir. Dapat digaris di tengah-tengah sungai. Setelah itu klik 2 kali, kita beri nama model 2D, kemudian klik OK. Nah, dapat dilihat garis breakline sudah terbuat. Dapat dilihat seperti ini. Oke, setelah itu tahap selanjutnya yaitu membuat boundary condition line, di mana boundary condition line adalah batas sistem aliran yang bertujuan untuk menentukan lokasi debit masuk dan keluar. Nah, dapat bermanfaat untuk supaya model dapat berjalan sesuai kondisi nyata. Di sini dapat dipilih boundary condition lines, klik saja, kemudian garisi pada daerah hulu dan hilir. Di sini kita masukkan pada hulu dulu. Oke, klik 2 kali. Kita tulis hulu di sini. Kemudian pada bagian hilir juga seperti itu. Seperti ini. Klik 2 kali. Kita beri nama hilir. Klik OK. Oke, boundary condition line sudah dibuat. Dapat dilihat ada peta seperti ini. Setelah itu jangan lupa klik tanda competition point di sini. Nah, dapat dilihat sudah ada tanda titik-titiknya. Yang grid kecil titik-titiknya lebih banyak. Seperti itu. Oke, kemudian jangan lupa save. Setelah save dapat keluar saja. Kita klik save aja. Setelah loading kita keluar. Oke, setelah itu kita buka edit, kemudian geometric data. Nah, kita masukkan file yang udah dibuat tadi. Ini, terus kita klik OK.
Nah, dapat dilihat gambar yang tadi ada gridnya, ada aliran sungai di sini, kemudian ada break line, ada boundaries. Oke, setelah itu kita save aja geometrik datanya, terus kita klik X. Oke, di sini geometrinya sudah muncul, dapat dilihat. Kemudian di sini kita membuat unsteady flow data. Kita klik edit, kemudian unsteady flow data. Nah, di sini ada boundary condition. Untuk hilir kalian masukkan aja normal depth-nya. Masukkan slope-nya 0,001. Di sini 0,001 yaitu perbedaan dapat didapatkan dari perbedaan elevasi di hilir dan di hulu dan dibagi oleh jarak. Klik OK. Kemudian di sini untuk BC line hulu masukkan flow hydrograph. Nah, di sini untuk flow-nya kita bisa mengambil data yang berada di Excel yang sudah di-download tadi. Seperti ini, kita copy aja. Ctrl+C. Sorry, maaf. Di copy aja. Ctrl+C, kemudian kita klik ini di atas, terus pastekan. Oke, sudah masuk seperti ini. Kemudian diatur sesuai tanggal pada Excel tadi di sini. 1 Januari sampai 2 Januari. Untuk tahunnya bebas saja. Di sini 01 Januari 2026. Time-nya 00:00. Kemudian untuk slope-nya kita masukin lagi 0,001. Di sini kita klik plot data. Nah, dapat dilihat grafik alirannya. Di sini dari awal rendah, tinggi, kemudian turun perlahan, akhirnya menjadi 0 lagi. Oke, kita klik X, kita klik OK. Oke, setelah itu kita pilih initial condition. Di sini kita masukkan initial flow. Nah, di mana initial flow ini adalah kondisi awal model yang memberikan nilai awal sebelum simulasi agar menghindari error dan membantu stabilitas model. Kita menggunakan 50. Setelah itu jangan lupa di save. Di sini masuk aja, di sini kita masukkan model 2D. Terus oke. Kita klik X. Oke, setelah itu kita runkan saja unsteady flow-nya tadi. Klik run, kemudian unsteady flow analysis. Nah, di sini kalian klik aja bagian yang ini. Kemudian masukkan tanggal yang tadi, 01 Januari 2026 jam 00. Selesai 2 Januari 2026 jam 21. Sesuaikan yang di Excel tadi. 2100 seperti ini. Kemudian klik compute. Setelah loading, ditunggu. Oke, ketika sudah selesai dapat dilihat di sini finished study flow simulation, artinya berhasil. Kita close saja. Close. Nah, di sini unsteady flow-nya sudah terbuat, tandanya masuk di sini. Model 2D seperti ini. Nah, di sini kita udah buat projectnya, plan, geometrinya, kemudian unsteady flow-nya. Oke, setelah itu kita buka RAS-mapper-nya lagi. Kemudian pilih result, kemudian plan-nya. Kita klik velocity max-nya. Nah, dapat dilihat di sini hasil dari unsteady flow, dimana yang biru-biru ini artinya kecepatan dan kedalaman lebih tinggi daripada
warna-warna yang kuning seperti ini, seperti itu. Kemudian kita dapat tambahkan map layer, klik kanan, terus add web imagery, kemudian kita pilih Google Satellite, klik OK. Nah, dapat dilihat seperti ini, sudah jadi. Kita bisa uncentang saja tulisannya, dwarf area, terus terrainnya seperti ini. Kita bisa, nah seperti ini, dapat dilihat hasilnya seperti ini. Kemudian kita bisa uncentang geometrinya seperti ini. Nah, ini hasilnya dapat dilihat sebaran dari unsteady flow-nya. Setelah itu kita klik profile line, kemudian kita klik tanda pensil di sini, sebarang taruh di mana. Oke, klik 2 kali. Setelah itu kita klik kanan. Maaf, di sini kita klik kanan saja di sini. Mapping result, time series, terus flow. Nah, di sini dapat dilihat debit banjirnya dari rendah naik, turun sedikit, naik, terus rendah lagi. Seperti itu. Oke, seperti itu. Dapat dilihat ini kedalamannya. Yang dalam ini warnanya agak gelap. Kemudian untuk velocity, kecepatan aliran di sini dapat dilihat. Nah, kita bisa membuat kolaborasi antara keduanya, yaitu kecepatan dan kedalaman. Di sini kita klik saja panel 1, kita pilih create a new result map layer, kemudian kita pilih hydraulic, kemudian kita pilih ini deep kali velocity, kita pilih maksimum dan add map. Oke, setelah itu kita close saja. Nah, di sini kita bisa lihat hasilnya. Kita klik kanan, kemudian kita klik compute. Setelah loading, ditunggu. Oke, berhasil. Nah, dapat dilihat sebaran antara kedalaman dan kecepatan seperti ini. Ini adalah gabungan antara kedalaman dan kecepatan. Dapat dilihat warna-warnanya di sini. Oke, di sini juga kalian bisa atur warnanya sesuai standar, mau value-nya isi berapa. Seperti itu. Itu saja langkah-langkah dalam membuat permodelan 2 dimensi hidrolik. Dapat dilihat hasilnya persebaran warna-warnanya di sini. Yang warna pink ini artinya kecepatan dan kedalamannya lebih tinggi. Seperti itu dapat dilihat. Oke, sebagai penutup dapat disimpulkan bahwa permodelan hidrolik 2 dimensi menggunakan HEC-RAS merupakan metode yang sangat efektif dalam menganalisis sebaran banjir secara lebih detail dan realistis. Melalui tahapan yang sistematis, mulai dari persiapan data, pembuatan geometri, input data aliran, hingga proses simulasi dan analisis hasil, kita dapat memperoleh informasi penting seperti kedalaman genangan, kecepatan aliran, serta area terdampak banjir. Hasil dari permodelan ini sangat bermanfaat dalam mendukung perencanaan pengendalian dan mitigasi banjir, serta membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih tepat berdasarkan kondisi di lapangan. Dengan demikian, pemahaman terhadap setiap tahapan permodelan menjadi hal yang sangat penting agar hasil yang diperoleh dapat akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.